pun bisa memiliki pengaruh terhadap kondisi pasar dan ekonomi. Kita akan langsung memantau bersama Dian Silitonga yang berada di Bursa Efek Indonesia di sana. Apakah sudah ada terlihat pengaruhnya rencana vaksinasi pertama di Indonesia yang akan dimulai di Istana hari ini, Dian? Sudah cukup terlihat Timothy, karena pada pembukaan pagi tadi sekitar pukul 9 ini kami pantau IHSG sudah bergerak atau dibuka di zona hijau dan ada penambahan penguatan. Karena memang diharapkan proses vaksinasi ini Timothy dan juga saudara betul-betul memberikan harapan atau memberikan efek berlipat bagi perekonomian kita. Salah satunya adalah bursa saham. Kita akan langsung lihat Timothy dan juga saudara bagaimana pergerakan IHSG kita pada pagi hari ini. Pembukaan pagi ini di sana terlihat kalau kemarin ini IHSG kita ada penguatan 0,2% bergerak di level 6.300-an. Pagi ini kita lihat masih bergerak di zona hijau di level 6.400-an, ada penambahan penguatan 0,72% dan ada penambahan sekitar 44,29 poin. Penguatan IHSG hari ini sudah diprediksi oleh analis karena memang sekali lagi Timothy dan juga saudara proses vaksinasi ini memang diharapkan atau disinyalir secara konkret akan menjadi energi baru bagi pergerakan bursa saham kita. Saya akan sedikit bahas soal proses vaksinasi Timothy dan juga saudara. Secara sederhana dalam proses vaksinasi ini jika masyarakat bersedia untuk divaksin, artinya secara sadar ini juga masyarakat bersedia untuk melindungi diri sendiri, orang atau keluarga terkasih maupun orang-orang sekitar yang kemudian juga rentan terhadap infeksi COVID-19. Nah, bersedia untuk divaksin ini juga menjadi bentuk dukungan masyarakat untuk mendukung tenaga medis dan juga layanan kesehatan, di mana kita tahu ini selama pandemi tenaga medis dan juga layanan kesehatan babak belur karena data yang saya pegang ini pada sepekan yang lalu akibat pandemi ada sekitar 500-an tenaga medis kita yang kemudian gugur saat bertugas, dan juga bicara soal keterisian ruang ICU ini juga angkanya cukup kritis karena angka keterisiannya sudah lebih dari 70%. Nah, Timothy dan juga saudara, kenapa kita harus divaksin? Ini tentu jawaban sederhananya adalah untuk menekan penyebaran COVID-19. Tapi untuk menekan penyebaran COVID-19 kita harus memiliki angka herd immunity atau kekebalan kelompok, di mana ini ditargetkan angkanya adalah 70% dari 269 juta penduduk. Dari sana kemudian pemerintah menetapkan vaksinasi atau jumlah vaksinasi yang akan digelontorkan adalah kepada 181,5 juta penduduk, di mana nanti tahap awal yang dilakukan hari ini akan memberikan vaksin kepada 1,4 juta penduduk, di mana nanti total vaksinasinya adalah sebanyak 426 juta vaksin. Tapi dari target 181,5 juta, di mana tahap awalnya hanya 1,4 juta, artinya Timothy dan juga saudara, ini proses vaksinasi di Indonesia masih akan cukup panjang, sehingga memang pemerintah menargetkan proses vaksinasi ini akan berjalan mulai hari ini hingga nanti kuartal pertama tahun depan atau tahun 2022. Nanti kita lihat Timothy dan juga saudara apakah benar vaksin tahap pertama ini akan benar-benar memberikan energi positif bagi bursa saham kita. Timothy. Baik, terima kasih Dian Silitonga. Nanti kita akan pantau terus, terutama setelah nanti Presiden Jokowi usai divaksin, bagaimana pengaruhnya juga ini terhadap pasar. Terima kasih Dian Silitonga dari Bursa Efek Indonesia. Kami akan kembali lagi